Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal kurama, kepada para alim, para ulama, para masyayikh yang kami hormati, dan kepada seluruh para kiai yang duduk di jajaran majelis tahkim, juga yang duduk di dewan pimpinan dari pusat, wilayah, cabang sampai pengurus tingkat kecamatan, SPKW, imam-imam jamaah yang kami hormati. Wabil khusus kepada beliau Romo Kiai Haji Dr. Andes Samsul Huda, Ketua Majelis Tahkim Dewan Pimpinan Pusat Penyelenggara Sholawat Wahidiyah, dan kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Iksan Mahin, Magister Hukum, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyelenggara Sholawat Wahidiyah, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren At-Tahdzib wa Ahli Baitihi yang kami taati. Al-Mukarramah Ibu Nyai Dr. Ranja Hada Sati Farihah binti Mu'alif Sholawat Wahidiyah yang saya harap fatwa dan amalnya. Hadirin wal hadirat minal muslimina wal muslimat wa minal mu'minina wal mu'minat rahimakumullah. Penata acara yang saya taati, adikku kanak-kanak, peserta Mujahadah Kubro live streaming yang senantiasa saya sayangi. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidup, sehingga pada saat hari ini kita semua bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut serta mengikuti Mujahadah Kubro dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Dengan nikmat yang sangat agung ini, mari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tandai bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa terlimpah ruah kepada junjungan kita Nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Tundanya salam ikraman wa ta'ziman wa muhabbatan mudah-mudahan terlimpah ruah kepada ahbabillah wa jami'i sultanul awliya illah wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim wa khusun khassa hadrati ghusi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliya illah radhiyallahu ta'ala anhum. Kanti penuh iringan harapan, mudah-mudahan beliau-beliau yang kami sebut di atas tadi berkenan mencurahkan tarbiyah, bimbingan, nadroh kepada kita semua, khususnya syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga benar-benar Mujahadah Kubro ini di gelombang yang keempat ini yang disponsori oleh kaum kanak-kanak ini
benar-benar disertai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Hadirin wal hadirat, peserta mujahadah live streaming yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kami menyampaikan amanat yang telah diberikan kepada saya, terlebih dahulu saya mohon doa restu pada panjenengan semua, terutama kepada anak-anakku. Mudah-mudahan amanah yang telah diberikan kepada diri pribadi kami bisa kami manfaatkan, bisa kami tasarrufkan sehingga membuahkan ilmu yang bermanfaat, maslahatan azimatan mukhitatan amma fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sakhson halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawtu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan ribuan terima kasih atas dukungan janggungan doa restu panjenengan semua. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, peserta mujahadah kubro live streaming yang saya muliakan, khususnya terhadap seluruh adikku kanak-kanak yang saya cintai. Panjenengan semua saat ini telah diajak, dibimbing oleh kakak-kakak panjenengan semua untuk berbondong-bondong bersama-sama mengikuti acara mujahadah kubro di daerah masing-masing. Dan alhamdulillah tadi dapat kabar dari salah satu pengurus atau badan di PKI Pusat, informasi dari daerah sangat antusias untuk mengikuti acara mujahadah kubro untuk gelombang kanak-kanak ini. Maka dari itu syukur alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kanak-kanak ini. Panjenengan semua adik kanak-kanak, syukur kepada Allah masih ada salah satu hamba Allah atau orang tua panjenengan, kakak panjenengan yang saat ini masih peduli terhadap panjenengan semua, masih ikut-ikut untuk menjadikan panjenengan semua sebagai kanak-kanak yang bisa untuk menepati janji panjenengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kanak-kanak? Di kalangan kota yang begitu besar, banyak yang kanak-kanak jauh dari harapan orang tua. Banyak yang kanak-kanak tidak dihiraukan oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu kesempatan yang sangat mulia ini, siapkan panjenengan semua sebagai anak-anak, sebagai generasi penerus kelak, berjuang kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Adik anak-anak yang saya cintai, panjenengan semua termasuk dibimbing oleh kedua orang tua panjenengan, dan kita semua sebagai orang tua, kakak pembina, pengurus di daerah masing-masing berkewajiban berhak untuk melanjutkan perjanjian antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Di mana disampaikan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf insyaallah ayat 172. Wa id akhadha rabbukum min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna.
Ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi. Mereka dan Allah mengambil suatu kesaksian di antara jiwa-jiwa mereka. Manusia ketika usia 4 bulan dalam kandungan diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengambil kesaksian terhadap mereka, terhadap jiwa-jiwa mereka, seraya Allah menyampaikan terhadap jiwa mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Seluruh umat manusia ketika dalam kandungan 4 bulan ini menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu bala, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan kami menjadi saksi. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai kakak pembina untuk menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar menepati janji kita untuk menyaksikan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu adikku kanak-kanak yang saya cintai, panjenengan semua dididik, dibimbing, tentunya rukun Islam yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penyaksian panjenengan yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktek iman panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun merintah untuk menyaksikan semua itu. Tidak hanya untuk merintah saja, kalian semua dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Al-hadis. Semua manusia dilahirkan di atas bumi ini diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyaksikan semua kesaksian yang ada di dunia ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan fitrah. Apakah fitrah itu? Adikku kanak-kanak yang cintai, al-fitratu hiya khilqatu wat tabi'ah allati fi nafsi tifli wa yakunu biha muhayyaan li ma'rifati rabbih. Fa ta'limu tifli dzalikal ulum la yakhruju an hadis syari'ah bal mutabiqun ala hilqatihi wat tabi'atihi. Ma tamat tiflu baqiyatan ala tilkal hay'a faqad adrakal haqqa wa dinal islam wa la yuhjibu fihi illa wasawisu syaitan ba'dal usul fi khasiyati sawi. Adikku kanak-kanak yang saya cintai, panjenengan semua diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala fitrah. Fitrah ini terdiri dalam jiwa panjenengan semua, tabi'ah atau watak yang siap untuk jadikan kanak-kanak untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua untuk bisa menumbuhkan benih, menumbuhkan bibit yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrah yang tertanam di dalam jiwa putra-putri kita. Untuk membimbing terhadap anak-anak kita untuk sadar kepada Allah, untuk menumbuh kembangkan fitrah ini, tidak menentang hukum syariat Islam, bahkan lebih mudah untuk mengarahkan putra-putri kita cepat untuk lebih sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Abbas menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma kataba bil qalami fi lauhil mahfudz bi amrillahi ta'ala inni anallahu la ilaha illa ana. Pertama catatan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfudz sebelum Allah mencatat seisi dunia. Pertama yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, yaitu sadar kepada Allah, ma'rifat kepada Allah. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di dalam kesempatan kita ini, kita sebagai orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk menghantarkan putra-putri kita sebagai kanak-kanak yang senantiasa didambakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didambakan oleh beliau mu'alif radhiyallahu an, menjadi kanak-kanak yang waladun sholihun yada'ula. Hadirin peserta mujahadah live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-insanu rukbun tarkiban bainal malakil ladzi lahu aklun bila syahwatin
wa bainal bahimati allati halaha syahwatun bila aklin habi aklihi lahu khadzun minal malaika habi syahwatihi lahu khadzun minal bahima in ghalabat tabi'atu ala akli fa wa asharu minal bahaim. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua unsur. Unsur yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah dari unsur malaikah. Yang mana malaikat tidak pernah membantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun menjadi perintahnya, dia laksanakan oleh malaikat ini. Malaikat tidak pernah membangkang apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Justru akal malaikat ini ada di diri kita sebagai manusia. Anak-anak kita semua diberikan unsur oleh Allah Subhanahu wa taala, unsur malaikat. Yang kedua, Allah membentuk manusia dari unsur bahima. Yang mana bahima adalah mempunyai kesenangan hati, mempunyai syahwat, tapi tidak mempunyai akal. Ini ada di diri manusia. Setiap manusia dilahirkan di atas bumi ini mempunyai dua unsur ini. Dua unsur ini tertanam di dalam jiwa kita untuk menggerakkan segala perbuatan manusia. In ghalabat tabi'atu ala akli fa wa asarul minal bahaim. Andai kata unsur yang kedua ini lebih hebat, unsur bahima ini lebih kuat, unsur bahima lebih mewarnai dalam otak pikiran kita manusia terhadap kanak-kanak kita, otomatis perbuatan itu lebih hina, lebih jelek daripada hewan. Ketika dia melanggar, ketika dia jauh untuk melaksanakan maksiat, dia tidak malu. Ketika dia mendengar seruan untuk berangkat mujahadah usbu'iyah, ketika mendengar seruan untuk berangkat mujahadah sahariyah, dia tidak berangkat pun tidak malu. Dia menentang kepada kedua orang tuanya tidak malu. Karena apa? Adikku, kanak-kanak yang saya cintai terdalam di dalam dirinya dikuasai oleh unsur yang kedua, yaitu unsur bahimah. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak bisa meninggalkan dua unsur ini. Dua unsur ini selalu melekat di dalam diri bagi kita sebagai manusia, sebagai sarana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita sebagai unsur bahimah, kita juga makan, kita juga minum, kita juga senantiasa untuk menjalankan semua aktivitas. Tapi mari dengan unsur semua ini kita ikutkan unsur malaikah. Kita niatkan semua semata-mata hanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peserta mujahadah live streaming yang saya muliakan. Tentunya kita di dalam kondisi seperti ini, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk introspeksi diri, menengok ke belakang. Kita sebagai orang tua yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kakak-kakak pembina, kakak-kakak pengurus, marilah kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai kita mengatakan kesempatan ini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadah. Jangan sekali-sekali engkau wahai orang tua, wahai engkau para pengurus, wahai engkau para pembina mengatakan besok saja saya akan membina anak-anak saya. Besok saja akan saya bina, saya antarkan untuk penderek beliau mu'alif radhiyallahu anhu. Begitu juga kanak-kanak jangan saya mengatakan besok saja saya akan ikut mujahadah. Besok saja akan saya ikuti apa yang didhawuhkan oleh orang tua saya. Jangan sekali-kali kita mengatakan besok saja. Marilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, peserta mujahadah yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan ini tidak lama tertatap dalam diri kita semua. Berlomba-lomba dengan kondisi seperti ini. Maka dari itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sayati 'alan nasi zamanun laisa minal Qur'an illa rasmuhu, laisa minal Islam illa ismuhu, wa masajidum amiratun bi abtanihim, syarru man tadilus sama yauma idin ulama'uhum wa takhrujul fitnah wa ta'udum ilaih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kelak akan datang di mana Islam, Al-Quran tinggal tulisan belaka. Kita membimbing putra-putri kita, mendidik putra-putri kita mulai kecil untuk mengkaji, untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Setelah dia dewasa,
dia tinggalkan Al-Quran, dia tinggalkan isi Al-Quran. Ini sudah terjadi di kalangan kita, bahkan bisa terjadi pula di kalangan pengamal sholat wahidiyah. Di akhir zaman, ketika kita bertemu dengan seorang anak kecil, di rumahnya terpampang stiker fafiru ilallah. Wahai anak, apakah benar kamu ini pengamal wahidiyah? Iya kak, dulu orang tua saya pengamal wahidiyah, tapi saya tidak kenal sama sekali dengan wahidiyah. Itu stiker yang nempel adalah orang tua saya. Orang tua saya sudah meninggal, saya belum dikenakan tentang wahidiyah. Ini juga bisa terjadi di kalangan kita sebagai pengamal suatu wahidiyah. Buku-buku wahidiyah, tuntunan-tuntunan mujahadah hanya sebagai hiasan lemari saja, sedikit pun tidak pernah kita baca. Bahkan kita tinggal generasi penerus kita tidak kita kenalkan oleh kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, laisa minal Islam illa ismuhu. Di akhir zaman juga akan terjadi di mana Islam tinggal nama saja. Banyak yang beragama Islam saudara kita, anak-anak kita, KTP-nya beragama Islam. Ketika mendengar seruan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perintahnya, dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia jauh dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun juga bisa terjadi di kalangan kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah, di mana pengamal sholawat wahidiyah hanya sebagai identitas belaka. Sebagai pengamal sholawat wahidiyah, dulu saya pengamal sholat wahidiyah. Dia kenal seorang saudara, mobilnya berstiker fafiru ilallah, dia kejar sampai ketemu. Ketika ditanya, apakah engkau benar masih mengamalkan sholat wahidiyah? Dulu saya mengamalkan, sekarang sudah tidak mengamalkan lagi. Inilah hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa masajiduhum amiratun bi abdanihim qulubun kharabatun anil huda. Di akhir zaman juga terjadi di kalangan kita, orang menjalankan sholat, akan tetapi hatinya qulubuhum anil huda, hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun juga bisa terjadi di kalangan kita. Kita mujahadah kubra, ketika mujahadah usbu'iyah, ketika mujahadah syahriyah, kita membaca Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, tapi hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini semua terjadi di kalangan kita, di sekeliling kita, terhadap keluarga kita, apa yang terjadi? Wa tahrujul fitnah wa ta'udum ilaihi, maka akan diturunkan berbagai macam bentuk fitnah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diturunkan berbagai macam bentuk wabah di atas bumi ini karena perilaku kita yang menyimpang dari semua apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin peserta mujahadah kubra live stream yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, marilah kita senantiasa untuk mengikuti dawuh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya ala arba'ati asya. Kalau ingin negara kita ini tegak, kalau ingin organisasi kita tegak, kalau ingin keluarga kita ini tegak, tentunya kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bil ilmi ulama. Marilah kita tingkatkan untuk mendekat para ulama-ulama yang telah membimbing kita, yang telah menghantarkan kita terutama ilmu tentang kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhir zaman ini baginda Rasul mengatakan, yakunu fi ummati fitanun la yanju minha illa man ahyallahu bil ilmi, rawahu Tirmidzi, ya'nal ilmal billah. Baginda Rasul menyampaikan kepada seluruh umatnya, besok umatku akan didatangi dengan berbagai macam bentuk fitnah. Bertubi-tubi fitnah telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas bumi ini. La yanju minha illa man ahyallahu bil ilmi, dan semua umatku tidak akan selamat dari fitnah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah, diselamatkan dengan adanya keutusan atau ilmu kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Marilah kita angkat, kita selamatkan putra-putri kita. Kita selamatkan generasi penerus kita dari fitnah yang telah betul-betul di atas bumi ini. Kita selamatkan dengan bekal ilmu, kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, peserta mujahadah Kubur live streaming yang saya hormati. Yang kedua, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya kalau ingin tegak di dalam suatu organisasi, suatu negara, suatu keluarga, tentu yang kedua kita pegang bi'adlil umara, dengan adanya adilnya para pemimpin. Adilnya para pemimpin, para pengurus, orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Engkau semua sebagai pengurus, sebagai kakak pembina, sebagai orang tua, berkewajiban penuh untuk membimbing, mendidik putra-putri panjenengan semua. Berbuat adil termasuk salah satu bimbingan beliau mu'alif radhiyallahu an, yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Hak apakah yang belum kita kasihkan terhadap putra-putri kita? Hak apakah yang belum kita kasihkan terhadap keluarga kita? Hak apakah yang belum kita kasihkan terhadap anak-anak didik kita? Hak apakah yang belum kita kasihkan terhadap diri pribadi kita? Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita senantiasa untuk memberikan hak ini terhadap putra-putri kita, hak untuk membimbing, mendidik, menghantarkan putra-putri kita sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hak ini kelak diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa auladuhu. Wa yaquluna khudh lana haqqana min hadzal rajuli fa innahu lam yu'allimna umuratinana wa yud'imnal haram wa nahnu la na'lamu. Inilah hadirin, sebelum kejadian ini menimpa kepada diri pribadi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita dan istri kita dan anak kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sang ibu menyampaikan, wahai ibu, dipanggil oleh malaikat, engkau sekarang melihat catatan Anda sebagai penghuni neraka. Sang ibu bertanya kepada malaikat, apa sebabnya malaikat? Karena engkau ibu dulu dunia tidak pernah untuk mengenal sadar kepada Allah, tidak mengenal syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan sang ibu? Sebentar malaikat, karena dulu aku tidak kenal kepada Rasulullah, tidak kenal kepada bimbingan Rasulullah, tidak kenal kepada sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena hak saya tidak diberikan oleh suami saya. Karena itu saat ini khudh lana haqqana min hadzal rajuli, ambilkanlah hak saya terhadap suami saya yang dulu di dunia tidak pernah diberikan kepada saya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum hak ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan di atas sana oleh Allah Subhanahu wa taala, sang anak pun juga ikut meminta haknya terhadap kedua orang tuanya. Wajud innal haram la na'lamu. Wahai fulan, wahai anak, melihat catatanku engkau balas sebagai penghuni neraka. Si anak ini menyatakan, wahai malaikat, apa sebabnya engkau jadikan aku sebagai penghuni neraka? Wahai anak, engkau termasuk ada salah satu daging yang tumbuh dari barang haram. Malaikat, dulu saya waktu masih kecil diberi air susu oleh ibu saya, disuapi oleh ibu saya. Saya tidak tahu disuapi air susu dari sesuatu yang haram, sesuatu yang riba. Saya tidak tahu, wahai malaikat. Karena itu sebelum engkau menghukum aku, malaikat, ambil tindakan dulu terhadap kedua orang tuaku dulu, yang mana dulu telah mengikuti atau memberikan nafkah kepadaku dengan hasil barang yang haram. Inilah hak saya dulu waktu di dunia belum pernah diberikan kepada saya dari nafkah yang halal, bimbingan, didikan terhadap saya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kejadian yang nyata kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di antara orang tua dan putra-putrinya. Di mana dulu di dunia dia sayangi, dia cintai, ketika dia sakit dihantarkan ke dokter yang spesialis. Sementara dia tidak tahu di masa hidupnya, di kecilnya dia racuni dengan racunan barang-barang yang haram. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Inilah bimbingan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalau ingin tegak di dalam negaranya, kalau ingin tegak di dalam keluarga atau organisasi lembaga apapun, pegang yang ketiga, bisa khawatil aghniya, dermawannya orang-orang yang cukup, orang-orang yang kaya. Beliau ma'alif radhiyallahu an membimbingkan kepada kita semua, membimbingkan kepada anak-anak kita semua untuk senantiasa setiap pagi ba'da sholat subuh untuk senantiasa berdanabok, masukkan uang dalam danabok. Ini salah satu bimbingan kita, berusaha untuk senantiasa mengajarkan putra-putri kita, generasi penerus kita menjadi seorang sakhawatul aghniya. Beliau ghusu hada zaman selalu mengikuti untuk mengeterapkan hal ini. Bahkan hadirin, beliau ma'alif radhiyallahu anhu membimbingkan kepada kita semua tidak hanya untuk memasukkan uang dalam kotak danabok, tapi dibimbingkan dengan bacaan-bacaan yang tertentu, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, fafirru ilallah, dengan bacaan ya sayyidi ya Rasulullah. Apakah faedah dan manfaat dari apa yang telah dibimbingkan oleh beliau ma'alif radhiyallahu anhu? Ketahuilah wahai anak-anakku, panjenengan semua dibimbing seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya beliau, kearifan beliau, kebijaksanaan beliau untuk mengangkat derajat panjenengan semua sebagai kanak-kanak, untuk menghantarkan panjenengan semua sebagai kekasih baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ahli kubur, orang tuamu yang sudah meninggal, kakekmu yang sudah meninggal, saudara-saudaramu yang sudah meninggal justru membutuhkan apa yang engkau laksanakan untuk berdanabok, bersodakoh yang engkau latih setiap pagi oleh kakak pembina engkau wahai kanak-kanak. Ahli kubur didawuhkan dalam kitab Daqaiqul Ahbar, pada saat itu wa takhrujul mayit min kuburihim wa yakifuna ala ababi kuburihim wa yaquluna tarahamu alaina fi hadhihi latil mubarakah bi shadaqatin aw bi liqmatin fa ilam tu'tuha fadhkuruna bi fatihatil kitab. Wahai anak-anakku, seluruh ahli kubur ketika diberikan kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pulang ke rumahnya masing-masing, wa yakifuna al abwabi buyutihim, semua kakek panjenengan, orang tua panjenengan yang sudah meninggal dunia, yang sudah sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada waktu tertentu diberikan kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang dari kuburan menuju ke rumah kita masing-masing. Dia tengok cucunya, dia tengok anaknya. Ketika mendengar adzan sholat maghrib, apa yang dia nyatakan oleh kedua orang tuanya yang sudah meninggal, di mana anakku, di mana cucuku? Belum lama aku tinggal sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau sudah lumah kepada aku. Engkau lupakan segala-galanya apa yang aku berikan kepada engkau wahai anakku. Engkau mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendengar sekarang jadwalnya untuk mendatangi, mengikuti mujahadah usbu'iyah, engkau tidak mengikuti dan engkau melalaikan aku wahai anak-anakku. Khudh lana tarahamu alaina, wahai anak-anakku yang aku tinggalkan, belas kasihanlah saya, kasihanilah saya, ingatkanlah saya, berikanlah saya suatu sedekah untuk saya wahai anak-anakku. Inilah harapan semua ahli kubur atau orang tua kita yang sudah sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa jadinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua ini dikirim dengan kedua orang tuanya atau anak-anaknya untuk bersedekah, setiap pagi berdanabok, dan dia bacakan Al-Quran, dia bacakan sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia farha wa surura, dia kembali ke makbarah dalam kondisi senang dan bahagia kepada Allah. Akan tetapi sebaliknya hadirin anak-anakku yang aku cintai, ketika dia tahu putra-putrinya yang dia tinggalkan tidak pernah untuk mengingatkannya, tidak pernah untuk mengirim doa, tidak pernah untuk bersedekah untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia, dia kembali ke makbarah dalam keadaan mahzunan, mahruman wa aisan, dalam keadaan dalam keadaan terhalang dan putus asa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi ahli kubur ketika ahli waris atau putra-putri tidak peduli terhadap semua ahli kuburnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Marilah hadirin, dalam kesempatan ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk menumbuh kembangkan terhadap keluarga kita, anak-anak kita. Coba saya tanya kepada kanak-kanak semua, jenengan di daerah, kanak-kanak ini sudahkah diberikan kotak dana box oleh kakak pembina panjenengan? Kanak-kanak yang di daerah, yang di sini mewakili dari kanak-kanak yang ada di daerah, sudahkah panjenengan laksanakan untuk mengisi dana box setiap pagi kanak-kanak? Kalau yang sudah dilaksanakan, alhamdulillah, tingkatkan di dalam panjenengan untuk menjalankan ini semua. Yang keempat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bita'watil fuqara. Kalau ingin tegak di dalam keluarga kita, tegak di dalam organisasi kita, tegak di dalam lembaga kita, marilah kita senantiasa untuk berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mu'alif radhiyallahu anhu membimbingkan kita semua. Tiada henti-hentinya kita selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap 1 minggu sekali kita diperintah untuk munajat, lihat mujahadah. Ada mujahadah keluarga, ada mujahadah yaumiyah, ada mujahadah usbu'iyah, sampai tingkat mujahadah kubra. Sejengkal pun tidak pernah berhenti kita diperintahkan oleh beliau mu'alif radhiyallahu an senantiasa memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon tarbiyah nadrah ghausih hada zaman radhiyallahu an. Marilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 pilar ini yang sudah dilaksanakan oleh beliau mu'alif radhiyallahu an. Kita sebagai kakak pembina, sebagai kakak pengurus, sebagai orang tua, marilah kita senantiasa untuk mengikuti dan berusaha semaksimal mungkin untuk melanjutkan apa yang didambakan oleh beliau mu'alif radhiyallahu an, mencetak generasi penerus. Inilah harapan beliau. Kita tanamkan terhadap anak-anak kita, terutama santri-santri kita. Kita tanamkan di dalam jiwa mereka adalah as-salikuna fil ibadah. Kita tanamkan dalam jiwa mereka sebagai anak-anak yang senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kakinya, setiap gerak-geriknya, setiap apa yang dilakukan di atas bumi ini, ciptakan di dalam jiwa mereka, kanak-kanak kita sebagai anak-kanak as-salikuna fil ibadah. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita tanamkan yang kedua terhadap kanak-kanak kita, terhadap santri-santri kita semua, kata minda kita semuanya. Kita tanamkan terhadap diri mereka semua sebagai kanak-kanak senantiasa an-naibuna anisuyuh. Sebagai kanak-kanak, sebagai ganti penerus para masyayikh kita, sebagai guru-guru kita yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ciptakan generasi penerus ini mulai dini hari. Coba bayangkan adikku kanak-kanak, sekian banyak guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita, para pembimbing-pembimbing kita, satu demi satu sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sebagai orang tua, kita sebagai kakak pembina, kita sebagai pengurus, sementara kita santai saja, tidak pernah untuk memperhatikan kondisi keadaan di mana satu demi satu guru kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tidak pernah terfikirkan untuk membentuk, mendidik generasi penerus, untuk meneruskan para pejuang, para guru-guru kita yang sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini hadirin, akan kita kemanakan perjuangan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan kita kemanakan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak kita membentuk generasi penerus yang akan datang? Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mu'alif radhiyallahu an memberikan bimbingan kepada kita semua untuk cepat menjadi anak yang benar-benar sadar kepada Allah. Beliau wasilah lihat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendekat kepada Rasul, untuk mencetak rasa mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebagai unsur semua nikmat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam huwal wasitul utma lana fi kulli nikmatin. Baginda Rasul adalah semua unsur nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini. Nikmat apapun itu wasilah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah wahai anak-anakku yang saya cintai, makhluk di atas bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha khalaqa khalqahu fi dzulmatin fa alqa alayya min nurihi aman asabahu min dzalika nur ihtada aman asabahu dzalika akhta'a rawahu Tirmidzi wal Hakim. Allah menciptakan dunia ini dalam kondisi gelap gulita. Kemudian Allah memberikan nurnya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman asabahu min dzalika nur ihtada. Barang siapa yang kena nur itu maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhta'ahu dhalla, dan barang siapa jauh dari nur itu maka dia selalu dalam kondisi sesat di dunia. Karena itu hadirin, beliau mu'alif radhiyallahu anhu membimbingkan kepada kita semua untuk selalu cinta dan selalu untuk senantiasa bernida ya sayyidi ya Rasulullah. Ini harapan besar kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana menjadikan suatu solusi mengangkat segala apapun keruatan di atas bumi ini. Kita membimbing putra-putri kita, mendidik putra-putri kita. Tidak cukup kita mengandalkan kehebatan kita, tidak cukup kita mengandalkan keistimewaan kita, tidak cukup kita mengandalkan kekaromahan kita, tapi kita tetap butuh tarbiyah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dunia ini ada salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibimbing secara langsung oleh Rasul, dibimbing secara langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam min ghairi wasitatin, tanpa perantara siapapun. Langsung baginda Rasul yang membimbing secara langsung terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperbanyak salat kepadanya, kepada baginda Rasul. Inilah hadirin dimuliakan oleh Allah. Tentunya kita semua akan bangga dengan adanya proses seperti ini, dengan adanya ditunjuknya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat, sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khirani min khalqi. Allah menyatakan sendiri Muhammad adalah termasuk hambaku dan utusanku yang aku pilih dari sebagian makhlukku atau umatku. Inilah Allah menyampaikan, memberikan suatu pertolongan di atas bumi ini untuk semua umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya hormati, kita jangan kecil hati. Mungkin panjenengan semua anak-anakku berpikir, iya dulu kanak-kanak dulu, orang-orang dulu masih ditunggu oleh Rasulullah, masih bisa dibimbing secara langsung oleh Rasulullah. Tapi sekarang bagaimana kanak-kanak kondisinya? Sudah ditinggalkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau bisa membimbing kita? Bagaimana beliau bisa untuk mendidik kita, bisa menterabiah kita semua? Jangan takut adikku kanak-kanak yang saya cintai. Li anna ruhaniyatahu sallallahu alaihi wasallam ka jasmaniyati fil imdad wa man ba'il aun wa matla'il hidayah wal irsad fi kulli anin wa makanin. Sesungguhnya ruhaninya beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jasmaninya beliau di masa beliau masih hidup di kalangan para sahabat, ketika beliau sudah meninggal dunia seperti ini, tidak ada perbedaan sama sekali di dalam hal untuk membimbing kita, mentarbiah kita, mendidik kita semua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa matla'il hidayah, beliau adalah tempat keluarnya hidayah Allah, petunjuk Allah, wa manfa'il aun, dan sumbernya pertolongan Allah. Allah akan menurunkan maunahnya, Allah akan menurunkan hidayahnya, Allah akan menurunkan petunjuknya lewat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli anin wa makanin, dimanapun engkau berada dan kapanpun. Inilah hadirin kehebatan beliau. Mu'allif radhiyallahu anhu membimbingkan kita semua untuk selalu mendekat, untuk selalu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah yang begitu besar, sebagai wasilah yang utama, sebagai wasilah yang agung untuk menjatuhkan kita semua, putra-putri kita, sebagai anak-anak yang senantiasa sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bangga hadirin. Jangankan kita umat atau bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah Subhanahu wa taala ini mendengar akan diutusnya baginda Rasul, mendengar akan dilahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu besar bangganya, begitu hebatnya bangganya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika itu malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan seruan kepada seluruh umat masyarakat jami'al alamin min alil ardi was samawat. Wahai Jibril, berikanlah berita kepada seluruh umat masyarakat, baik yang ada di bumi atau yang ada di langit. Sebentar lagi akan aku turunkan kekasihku, sebentar lagi akan aku tutunkan yaitu utusanku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah malaikat Jibril melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan ini kepada seluruh umat masyarakat, apa yang terjadi hadirin? Fahtazal arsu taraba wastibsara wasdadal kursyu haibata wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wastighfara. Aras ini bergoncang saking senangnya, saking bangganya melihat kabar akan lahir baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan lahir utusan Allah Subhanahu wa taala, akan lahir sebagai pengangkat segala kekuatan di atas bumi ini. Ars ini bergoncang saking gembiranya untuk menyambut baginda Rasul. Wasdadal kursyu haibata wa qara, kursi Allah semakin takut, semakin menundukkan kepalanya kepada Allah, menghormat dan cintanya, bangganya akan menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wamtala'atis samawati anwar, angin bergelapan, lentang-lentang begitu cerah, bergembira menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wastighfara, bergemuruh di atas sana semua malaikat bergemuruh, bergembira menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anak-anakku, aras ini bukan umat Rasulullah, kursi Allah bukan umat Rasulullah, malaikat bukan umat Rasulullah, tapi begitu besar untuk menyambut kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas bumi ini. Sedangkan kita umat yang dicintai, kanak-kanak lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan rasa mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, adikku kanak-kanak yang saya cintai, anak-anakku, panjenengan semua diberi kelebihan oleh Allah, diberi kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelebihan yang mana bisa merupa takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu pernah disampaikan, bahkan sering disampaikan oleh beliau Romo Yai Zainal Fanani Al-Maghfur. Mungkin beliau dulu menyampaikan dengan bahasa Jawa. Ini diterangkan bahwasanya idza qamatil qiyamah qaman nasu wal jinnu wal malaku sufufan yaji'u atfalul muslimina yakununa sofan. Hina idzan yaqulullahu ta'ala li Jibril alaihi salam idhab wa adkhil atfalal muslimina ilal jannah wa yaji'una biha ila babiha wa yaqifuna fi wa yaquluna aina abauna wa ummahatuna fataqulul malaikatu inna aba'akum wa ummahatukum laisu mislukum fa innahum asu rabbahum wa yujibun nar. Inilah adikku kanak-kanak, besok ketika terjadi di yaumil qiyamah, berdatangan malaikat, jin dan manusia berbaris-baris. Ketika itu ada segerombolan kanak-kanak, wa yaji'u atfalul muslimin, berbaris terlebih dahulu ketika Allah mengetahui ada seorang kanak-kanak berbaris begitu banyak pengamal wahidiyah, kanak-kanak wahidiyah, dia mendaftarkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, khud wa adib ilal jannah, wahai Jibril, antarkan kanak-kanak itu untuk menuju pintu surga. Ketika malaikat Jibril ini mengantarkan anak-anak itu, hadirin, berhenti di depan pintu surga, anak ini berhenti dan mencari kanan kiri. Malaikat, sebelum saya masuk dalam surga, di mana kedua orang tuaku, di mana ayahku, di mana ibuku, kok tidak ada bersama kami wahai malaikat? Apa yang dikatakan malaikat, hadirin anakku yang saya cintai? Inna aba'akum wa ummahatukum laisu mislukum. Wahai kanak-kanak, ayahmu, ibumu tidak bisa seperti engkau wahai kanak-kanak. Masih banyak dosa,
masih banyak kemaksiatan yang dia lakukan, fayujibun nar, sekarang masih disiksa di api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi adikku yang saya cintai? Ketika anak-anak ini mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat, idza samil atfalu hadal maqsahu sayhatan azimatan wa bukaan katsiran. Ketika anak ini mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat bahwa kedua orang tuanya disiksa di api neraka, sahu sayhatan aziman, dia menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukaan syadidan, dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La hajata lana wala lidzatina ilal jinnan bi ghairi abaina wa ummahatina. Saya tidak butuh masuk surga Allah, saya tidak butuh bisa merasakan atau nikmat dalam surga Allah tanpa adanya kedua orang tua saya, tanpa adanya bapak dan ibu saya, tanpa adanya ayah dan ibu saya malaikat. Inilah hadirin disampaikan oleh kanak-kanak pada saat itu. Dia tidak ridho untuk masuk surga. Lebih baik saya disiksa di neraka daripada saya di surga tanpa kedua orang tua saya. Wa hina idzan yaqulullahu ta'ala li Jibril alaihi salam. Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, Jibril, ini siapakah yang menjerit? Siapakah yang menangis begitu kesal? Wahai Allah, ini adalah termasuk jeritan kanak-kanak ketika dia tahu bahwasanya orang tuanya masih disiksa di api neraka. Dia ingin orang tuanya diampuni, dia ingin orang tuanya diangkat segala dosa-dosanya. Wa adkhilna ma'ahumul jannah, yang dia harapkan untuk dimasukkan surga, dalam surga dengan kedua orang tuanya. Ini yang diharapkan oleh anak-anak ini, wahai Allah. Andai kata saya tidak dimasukkan dalam surga dengan kedua orang tua sana, wa adkhilnahumun nar, lebih baik masukkan saya saja ya Allah dengan kedua orang tua saya di api neraka. Wah hina idin yaqulullahu ta'ala, ketika itu Allah mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini. Allah memberikan salam kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampaikan salam saya kepada anak-anak muslim, kepada kanak-kanak semua, sampaikan salam saya, qad ghafartu lidzunubihim, aku mengampuni dosa kedua orang tuanya, bi syafaatin, sebab syafaatnya anak-anak itu, sebab tangisan seorang kanak-kanak, sebab tangisan jeritan seorang kanak-kanak bisa mengangkat kedua orang tuanya, bisa memberikan syafaat pertolong kepada kedua orang tuanya. Marilah adikku kanak-kanak yang saya cintai, inilah momen yang sangat dibutuhkan panjenengan kanak-kanak yang lebih dicintai, yang lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah bisa dirubah karena tangisan panjenengan anak-anakku. Marilah kesempatan ini kita berusaha sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar semua apa bencana yang telah diturunkan oleh Allah, musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, angkatlah wahai kanak-kanak dengan tangisanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kanak-kanak yang aku cintai, kita bersama-sama berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan besar kesempatan kita untuk senantiasa membentuk anak-anak yang walatun sholihun senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kanak-kanakku, kita duduk yang baik, kita bersimpuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan semua apa yang kita inginkan, yang kita mohonkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti panjenengan rasa tanggung jawab panjenengan kepada kedua orang tua panjenengan. Marilah adikku kanak-kanak yang saya cintai. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtati. Allahumma kama anta ahlun, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fi lujati bahdil wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna ila biha. Atarzuqana tamama maghfiratika ya Allah, wa tamama nikmatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsa kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlun, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fi lujati bahril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna ila biha. Wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah, wa tamama ni'matika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsa kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlun, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fi lujati bahril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna ila biha.
وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهل صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهل نسألك اللهم بحقه أن تريقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهل صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهل نسألك اللهم بحقه أن تريقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهل صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهل نسألك اللهم بحقه أن تريقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهل صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهل نسألك اللهم بحقه أن تريقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسله وروحه أدركني وقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن درت كنت شخصا هلكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام
وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. Adikku kanak-kanak yang saya cintai, ada salah satu peristiwa di zaman baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang masih belum masuk Islam. Beliau antisipasi, dia berusaha kagum dengan sifat Rasulullah, kagum dengan apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah, akhlakul karimah yang diterapkan oleh Rasulullah, sehingga orang yang masih belum Islam ini dia salut dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika dia menawarkan untuk mendampingi Rasulullah berjalan di padang mahsyar di tengah gurun yang begitu panas, ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan, wahai sahabat, aku saat ini mengalami haus, tolong carikan air di balik batu yang besar itu. Tolong carikan sumber air, di situ banyak sekali mata air yang mengalir pada saat itu. Seorang sahabat yang masih belum Islam tadi, dia mengambil air, mencari air di bawah batu yang begitu besar. Ketika dia berjalan di tengah batu yang besar, biiznillah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, batu ini bicara kepada seorang sahabat tadi, wahai sahabat, sampaikan permohonan maafku kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, mohonkan maaf saat ini aku tidak bisa mengeluarkan tetesan air mata, tidak bisa mengeluarkan sumber air mata, karena selama saya mendengar dawuh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qutuhan nasu wal hijar. Batu ini bicara kepada sahabat ini, wahai kanak-kanak kuasanya Allah, wahai sahabat, mohonkan maaf kepada nabimu, mohonkan maaf kepada umat, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku saat ini tidak bisa memberikan tetesan air mata atau sumber mata air, karena saya selalu mendengar dawuh Allah bahwasanya bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu-batuan. Karena saya mendengar dawuh Allah tadi, wahai sahabat, saya begitu nangis begitu besar sampai saat ini tidak bisa mengeluarkan air mata atau sumber mata air. Maka dari itu sahabat, mohonkan maaf aku kepada Nabi Muhammad. Ketika sahabat ini, wahai kanak-kanak, mendengar apa yang telah disampaikan oleh batu tadi, dia menangis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, saat ini saya masuk Islam dengan engkau Rasul, Islamkan saya ya Rasul. Bacalah atau tuntunlah dengan baca 2 kalimat syahadat ya Rasul untuk masuk agama Islam. Batu ini adalah salah satu makhluk Allah yang tidak berhak untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala, tidak berhak untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi batu ini setelah mendengar dawuh Allah Subhanahu wa taala bahwa bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu-batuan, beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan kita wahai kanak-kanak, kita sebagai manusia, ketika kita berdusta, ketika kita maksiat, ketika kita berdosa, tentu berhak kita diuji atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mendengar dengan dawuh Allah yang telah disampaikan bahwa bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu-batuan. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anakku kanak-kanak yang saya cintai, marilah kita kesempatan ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan nida ya sayyidi ya Rasulullah. Ta'ziman wa ta'adduban, kita merasa mengagungkan dan berta'adduban kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan merasa mahabbatan, tetusan rasa cinta kepada Rasul, syauqan dengan tetusan rasa yang mendalam, rindu yang mendalam kepada Rasul, syafaatan, dan kita membutuhkan syafaat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan merasa tadhallul wal inkisar, kita merasa meratapi penyesalan dengan segala dosa yang kena lakukan. Marilah anakku yang saya cintai, kita berdiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan besar kita akan disyafaati kelak di yaumil qiyamah. Mari adikku kanak-kanak, ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal ghautus salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghautus salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghautus salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghautus salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghautus salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghautus salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghautus salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah,
يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى 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 يا الله. استغفار. الفاتحة. Hadirin, hadits qudsi menyampaikan ayat abdin aghraqo sa'ratan wahidatan min ajfanihi min khasyati illa anjaituhu minan nar. Allah menyampaikan barang siapa
yang pernah mengalir satu helai rambut yang ada di matanya dilinangi dengan air mata. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, illa anjaituhu minan nar, kecuali akan aku selamatkan dari kobaran api neraka. Inilah hadirin salah satu faedah kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diselamatkan bisa'aratin wahidatin, dengan satu bul yang ada di mata kita yang pernah kita linangi dengan air mata, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'thiran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'thiran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'thiran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'thiran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'thiran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'thiran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'thiran baligha. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ففروا إلى الله، 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 ففروا إلى الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل
innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Anak-anakku yang saya cintai, marilah kita senantiasa terus berjuang, semangat berjuang untuk menderek di belakang beliau Alif radhiyallahu an. Karena ada salah satu cerita adikku dari beliau Romo Zainal Fanani, pada saat itu ada kanak-kanak sehabis mujahadah usbu'iyah. Anak ini langsung lari di depan masjid, berdiri adikku. Ketika berdiri tidak menghiraukan kanan kirinya, sampai beberapa jam dia berdiri di depan Masjid Al-Huda. Ketika itu orang tuanya menanyakan kepada beliau Romo Zainal, Romo, mengapa anak saya kok jadi seperti itu? Dia berdiri di depan masjid, dia kepanasan, dipanggil tidak mau berteduh di tempat yang teduh. Kata Romo Zainal, saya lenggah rien, saya duduk dulu. Ketika anak ini setelah berdiri di depan masjid, kemudian dia berjalan menuju ke dalam beliau Romo Zainal. Dia duduk di samping beliau Romo Zainal dan di samping dengan kedua orang tuanya. Romo Zainal matur, wahai anak, sampaikan apa yang engkau alami tadi ketika engkau berdiri di depan Masjid Al-Huda. Apa adik-adikku yang disampaikan? Anak ini mengatakan, Romo, saya tadi ditugasi oleh beliau Ma'alif radhiyallahu an membimbing kanak-kanak bangsa jin daerah Kertosono. Inilah salah satu kepedulian beliau. Kanak-kanak pada saat itu diperintahkan oleh beliau Ma'alif radhiyallahu an membimbing kanak-kanak bangsa jin daerah Kertosono, adik-adikku. Beliaunya ada di Tulungagung. Mudah-mudahan dengan adanya rasa pembangkit ini, kita untuk bermotivasi menjadi kanak-kanak yang siap untuk berjuang. Kesadaran fafiru ilallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Adik-adikku yang saya cintai, mudah-mudahan panjenengan semua digolongkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanak-kanak yang peduli, kanak-kanak yang senantiasa menjadi generasi penerus pejuang kesadaran fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang panjenengan semua. Tentunya banyak kekurangan, banyak kesalahan, semua kesalahan awal sampai akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'ah. Wa min al-Ghaus radhiyallahu an annadul barakah wal karamah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.